GPT aja bisa bahas Oshinoko bagus. Coba deh kamu bahas anime Oshinoko. Oshinoko adalah anime yang sangat menarik karena gabungan antara drama, misteri, dan eksplorasi sisi gelap industri hiburan. Cerita dimulai dengan Ai Hoshino, seorang idol terkenal yang menyimpan rahasia besar tentang kehidupan pribadinya. Dia diam-diam memiliki anak kembar, Aqua dan Ruby, yang terlahir kembali dengan just smell freaking of this. Plot ini langsung menarik karena Ai berjuang untuk melindungi anak-anaknya dari dunia hiburan yang keras, tapi tragedi besar menimpa, memicu perjalanan balas dendam Aqua. Dia bertekad menemukan siapa yang bertanggung jawab atas kematian ibunya. Di sisi lain, Ruby bercita-cita mengikuti jejak Ai dan menjadi idol sukses. Yang membuat Oshinoko unik adalah caranya menunjukkan sisi gelap dan manipulatif dari dunia hiburan. Mulai dari tekanan yang dihadapi idol, manipulasi media, hingga fans obsesif. Diabetes kilauan glamour dan konflik emosional. Visual animenya juga sangat mengesankan, terutama bagaimana mereka menggambarkan ekspresi karakter dan penggunaan warna untuk munculkan emosi. Selain itu, ada banyak momen yang mengejutkan dan emosional, membuat penonton selalu penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Kamu sudah nonton beberapa episode atau baca manganya? Ya aku sih udah nonton season ke-1-nya. Kira-kira tuh pendapatmu tentang season 1 tuh gimana? Season 1 dari Oshinoko sangat kuat, terutama karena pembukaannya yang luar biasa emosional. Episode pertamanya panjang, hampir seperti film, dan memberikan latar belakang yang sangat mendalam tentang Ai Hoshino dan misteri seputar kehidupannya. Twist yang datang di akhir episode pertama benar-benar tak terduga dan menjadi titik balik besar bagi plot keseluruhan. Aside from keseluruhan, siswa itu berhasil membangun fondasi Stanford Fat. Aqua yang bertekad untuk balas dendam, dan Ruby yang ingin menjadi idol memberikan dua alur yang saling terhubung tetapi berbeda secara emosional. Drama industri hiburan juga dieksplorasi dengan sangat baik, menampilkan bagaimana tekanan dan ekspektasi dari masyarakat bisa sangat berbahaya. Animasi dan penggambaran karakter, khususnya ekspresi wajah, sangat tajam dan penuh detail, memperlihatkan betapa kompleksnya perasaan mereka. Musiknya juga mendukung suasana, terutama lagu pembukanya yang catchy banget dan menggambarkan tema idolisme yang kontras dengan cerita gelapnya. Dan referensi ini sukses menggabungkan misteri, dramas, dan komentar sosial. Gimana menurut ada bagian paling berkesan, Mas? Kalau menurutmu nih, opening Oshinoko di season 1-nya itu bagus atau gimana? Coba deh, pendapatmu itu gimana? Menurutku opening Oshinoko di season 1 itu keren banget. Lagu yang digunakan idol dari YOASOBI benar-benar pas dengan tema anime ini. Liriknya secara halus mengungkapkan kehidupan idol yang penuh kepura-puraan dan sisi gelap di balik kilau panggung yang cocok banget dengan cerita tentang Ai Hoshino. Dari segi visual, opening ini juga berhasil memadukan banyak elemen penting dari cerita. Mulai dari cahaya terang yang mewakili sisi glamor dunia hiburan, hingga momen-momen gelap yang menandakan ada sesuatu yang lebih suram di balik layar. Visualnya energik, penuh warna, dan setiap adegan terasa seperti foreshadowing untuk alur cerita yang lebih dalam. Lagu dan visualnya seolah menyampaikan pesan tentang bagaimana idol harus tetap tersenyum di depan umum, meskipun ada banyak tekanan dan beban emosional di belakangnya. Jadi, opening ini bukannya enak didengar, tapi juga penuh makna kalau kita lihat lebih dalam. Coba, kalau menurutmu karakter Arima Kana itu kayak gimana? Arima Kana itu karakter yang menarik banget. Dia awalnya dikenal sebagai child prodigy di dunia acting, tapi saat sudah remaja, popularitasnya menurun. Itu membuatnya terjebak dalam perasaan rendah diri dan tekanan untuk tetap relevan di industri yang keras. Yang paling menarik dari Kana adalah perpaduan antara kepercayaan dirinya di depan umum dan kerentanan yang lebih dalam. Dia punya kepribadian yang belak-belakan dan cenderung sinis, tetapi dibalik itu dia sangat peduli dengan bagaimana orang memandangnya, terutama Aqua, kan ingin terus diakui sebagai aktris yang hebat, tapi kadang kesulitan menerima kenyataan bahwa dia tidak lagi berada di puncak popularitasnya. Dia dukung dengan lembut, meskipun sering ditutupi dengan sikap tegar. Hubungan Kana dengan Aqua sangat menarik karena dia punya rasa kagum dan mungkin perasaan lebih terhadapnya. Tapi Aqua seringkali terlalu fokus pada rencana balas dendamnya. Secara keseluruhan, Kana itu yang kompleks.
Dan dia berusaha keras untuk menemukan kembali tempatnya di dunia hiburan sambil bergulat dengan rasa insekuritas dan keinginannya untuk tetap menjadi bintang. Kalau menurutmu nih, karakter Akane itu gimana? Akane Kurokawa adalah karakter yang benar-benar berkembang pesat seiring berjalannya cerita di Oshinoko. Anderson dia terlihat pendiam dan cenderung perfeksionis sebagai seorang aktris muda, tapi setelah insiden di reality show yang hampir menghancurkan karir dan hidupnya, kita melihat sisi lain dari dirinya. Yang menarik dari Akane adalah kemampuannya yang luar biasa dalam memahami dan meniru emosi serta perilaku orang lain. Dia sangat analitis, bisa membaca karakter seseorang dengan sangat tepat dan menghidupkannya dalam perannya. Ini terlihat jelas ketika dia memutuskan untuk memainkan peran Ai Hoshino dan dia berhasil menangkap esensi Ai dengan luar biasa sampai membuat Aqua terkejut. Namun, profesionalisme akan kita fomentan. Setelah insiden di reality show, kita melihat betapa beratnya tekanan di industri hiburan bagi seseorang yang begitu muda. Ini sempat Freddy Dennis paling rendah dan having freaking ode. Tapi dukungan dari Aqua dan yang lain membantunya bangkit. Dan itulah momen yang menunjukkan betapa kuatnya gigi dia. Akane juga punya perasaan yang sangat mendalam terhadap Aqua. Meski hubungan mereka lebih kompleks karena Aqua terjebak dalam rencananya sendiri. Dinamika antara mereka seringkali emosional dan penuh ketegangan. Secara keseluruhan, Akane adalah karakter yang penuh lapisan. Kalau menurutmu nih, dua karakter ini tuh rival atau gimana nih? Bisa dibilang Akane dan Kana punya dinamika yang sedikit seperti rival, terutama karena perasaan mereka terhadap Aqua. Tapi rivalitas mereka itu lebih emosional dan gak sepenuhnya frontal. Keduanya sama-sama punya bakat acting yang luar biasa dan mereka saling menghargai kemampuan satu. Namun isa senting sein tertarik pada Aqua. Karena Sana sudah lama mengenal Aqua dan punya perasaan yang mungkin lebih mendalam, sementara Akane lebih baru dalam hubungan ini, tapi dia juga dekat dengan Aqua setelah mereka bekerja sama dalam reality show. Keduanya merasa terancam satu sama lain dalam konteks hubungan romantis, tapi mereka jarang menunjukkan persaingan secara langsung. Tapi mereka memiliki gaya yang berbeda dalam berakting, karena lebih spontan dan alami, sementara Akane lebih metodis dan analitis. Jadi ada semacam persaingan tidak langsung di sini juga, meskipun itu lebih karena keadaan dari permusuhan yang terbuka. Rivalitas mereka lebih ditunjukkan bagaimana mereka berusaha mendekati Aqua, dan itu kadang bikin suasana jadi sedikit tegang. Tapi ini kira sehormat satu sama lain, terutama dalam pelanan konvensional. Menurutmu persaingan mereka lebih terlihat di mana? Menurutku, mungkin pas mereka acting kali ya. Waduh, itu kayaknya persaingannya terasa sekali. Iya, benar banget. And on there's momen merasa itu terasa paling jelas. Kanten akhirnya bakal bias kan tidak terkait dari peniruskan dan tinggi belum kau kita nang. Karena lebih mengandalkan insting dan karismanya, sementara Akane sangat metodis, mendalami karakter sampai ke akar emosinya. Ada momen-momen di mana mereka harus tampil bersama dan disitulah aura kompetitifnya muncul. Misalnya, Akane yang bisa meniru Ai Hoshino dengan sempurna membuat Kana merasa tertantang karena Kana juga ingin diakui sebagai aktris hebat. Di sisi lain, Akane menyadari potensi yang Kumi, jadi persaingan itu memacam kalau tampil lebih baik. Gaya akting Akane memang luar biasa ya, terutama cara dia bisa memahami dan mendalami karakter dengan sangat detail. Dia bisa menghidupkan peran sampai penonton merasa emosi yang dia sampaikan. Itu menunjukkan dapat cerdas dan tajamnya dia dalam menganalisis karakter. Mungkin karena itulah Akane berhasil menarik perhatian Aqua dan bahkan membuatnya kagum karena dedikasi dan kedalamannya sebagai aktris. Gimana, ada adik tertentu dari Akane yang paling kamu ingat? Kalau nggak salah tuh Akane adalah fans Kana, apa iya? Iya, Akane adalah fans Kana sebelum mereka bertemu di reality show. Di masa kecil, Kana dikenal sebagai child prodigy yang sangat berbakat dan Akane sangat mengagumi kemampuan aktingnya. Akane pernah menyebutkan bahwa dia menonton Kana saat masih kecil dan mulai jernih dan sangat terinspirasi oleh bakatnya. Diskusi yang mereka berdua beradu acting, ada rasa kagum dan hormat yang Akane miliki terhadap Kana. Ini menambah kedalaman hubungan mereka, karena di satu sisi mereka seperti rival, tapi di sisi lain, Akane punya rasa hormat terhadap Kana sebagai aktris yang menginspirasinya. Yasuzu bisa merasakan kalau Akane sebenarnya menilai Kana sangat tinggi, bahkan ketika mereka terlibat dalam ketegangan atau persaingan. Ini juga membuat hubungan mereka semakin menarik,
Karena rivalitas itu bukan hanya tentang Aqua, tapi juga tentang siapa yang bisa lebih unggul di dunia akting. CPT aja bisa membahas Oshinoko, bagus.